udah hafal belum? Surat 20. Itu perlu ya besok ya. Buat lagi harus hafal ya, surat 20 ya. Ayah, kakak pengen nanya, kenapa surat Al-Ikhlas tuh disebutinnya tuh Al-Ikhlas gitu loh, padahal nggak ada kata-kata ikhlas sama sekali di artinya. Oh, Kayak gitu kenapa? surat Al-Ikhlas itu kan, coba kakak hafal nggak surat Al-Ikhlas? Apal? Coba apa artinya? Artinya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Terus Allahus Somad, hanya Allah lah tempat bergantung segala sesuatu. Terus lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Terus walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyamainya. Kan nggak ada tuh kata-kata ikhlas. Terus kenapa dinamainnya Al-Ikhlas gitu? Nah, ini ya, saya terangin ya. Jadi nanti kesimpulan dari surat Al-Ikhlas itu, walaupun nggak ada kata-kata ikhlas, kesimpulannya pasti ikhlas nanti. Nah, bagaimana kita menerangkan hakikat makna dari ayat surat Al-Ikhlas itu ya? Ayat pertamanya kan mengatakan katakanlah Allah itu Tuhan yang Esa kan? Iya. Atau Ahad. Ahad itu definisi dari Ahad itu definisi hakikat dari surat ayat pertamanya itu, yang kata-kata Ahad itu tidak sezarah pun di semesta alam ini yang bukan diri Tuhan itu. Nah, itu Ahad ya. Jadi tidak di semesta alam ini, baik yang nampak maupun yang nggak nampak, maupun yang nampak seluruhnya nih, semesta alam ini itu tidak sezarah pun yang bukan diri Tuhan itu. Apa ininya? Penguatnya, Tuhan tuh yang awal, dia yang akhir. Wal awalu wal akhiru wal zohiru wal batinu kan? Wal awal itu maksudnya dia awal adanya itu tidak berpermulaan, akhir itu tidak berkesudahan. Jadi alam semesta ini nggak tahu awalnya kapan, akhirnya juga nggak tahu kita, ya kan? Nah, dia yang zohir, dia yang batin. Zohir itu yang kelihatan, dia juga yang nggak kelihatan, ya kan? Nah, itu makna dari Qul huwallahu ahad. Nah, Allahu samadnya lagi, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Nah, kita ini yang disebut makhluk nih ya, manusia, binatang, tumbuhan, bulan, bintang, apapun semua makhluk nih. Nah, itu namanya identitas, bukan personalitas. Yang personalitas tadi itu yang ahad tadi, karena tidak ada sezarah pun yang ada yang ada di semesta alam yang bukan dirinya. Nah, itu disebut diri, itu disebut personalitas, ya kan? Nah, kita ini identitas ini bahagian-bahagian yang ada di dalam semesta alam ini, ya kan? Nah, semua yang ada di semesta alam ini itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan itu. Makannya, minumnya, semua kebutuhan segala macam itu dia yang memenuhi. Ahad tadi yang memenuhi, yang semesta alam ini yang memenuhi, ya kan? Nah, masuk ayat berikutnya, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, itu yang tadi yang ayat sebut tadi, dia awal tidak berpermulaan, akhir tidak berkesudahan. Maksudnya itu dia tidak ada sebab atau karena. Kalau kita kan ada nih, karena ada ibu bapak, ada kakek nenek kan, ada nanti turunnya ke bawah, punya anak, punya cucu. Nah, kalau Tuhan enggak, dia ada dengan sendirinya, ya kan? Ada dengan sendirinya, dia awal tidak berpermulaan, akhir tidak berkesudahan, ya kan? Nah, itu makna dari ayat. Bukan menyindir agama Kristen, bukan. Orang Kristen bilang anak-anak nggak begitu, orang Kristen pun nggak mengatakan begitu, ya. Nah, sama kayak orang Kristen kan juga bilang tuh, kita hidup di dalam Tuhan, katanya kan? Di dalam kita ada Tuhan. Nah, kita harus menjadi pelayan Tuhan, katanya kan? Ya sama itu maknanya. Tauhid orang Kristen itu, tauhid orang Yahudi, tauhid orang Islam itu sama, sumbernya sama. Itu Nabi Ibrahim, ya. Nah, tapi kebanyakan sekarang kan udah banyak orang yang nggak paham, ya. Nah, jadi cari perbedaannya kan, bukan cari persamaannya. Itu kan agama samawi. Agama samawi itu agama yang turunan lurus dari Nabi Ibrahim kan, sampai ke Nabi Muhammad kan. Nanti Yakub keturunannya ke bawah, nanti ke Daud, ke Musa, ke Isa kan. Nah, nanti Ismail nanti keturunannya ke si Nabi Muhammad kan. Nah, nanti ayat terakhirnya apa tadi? Dan tidak ada satupun yang menyamainya. Nah, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya.
alam semesta berserta seisinya ini ada nggak yang sama dengan alam semesta berserta seisinya? Enggak. Tidak. Ya bukan tidak, harus ada alasannya kan. Kakak tahu nggak ujung tepinya alam semesta ini, tahu nggak? Enggak. Nggak tahu kan? Enggak lah. Nah, tahu nggak awalnya adanya alam semesta ini? Enggak. Tahu nggak akhirnya nanti? Enggak tahu lah. Nah itulah Tuhan itu. Makanya disebut alhamdulillah Rabbil alamin kan. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semesta alam itu Tuhan. Nah kita hidup dalam Tuhan itu. Makanya ada ayat mengatakan kan, Tuhan lebih dekat dari urat nadimu, kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ wajah Allah. Ini semua yang kita pandang ini semua wajah Allah nih, baik yang zahir maupun yang batin, mau yang nggak nampak maupun yang nampak kan. Mata kita kan terbatas. Padahal alam semesta berserta isinya sangat luas kan. Kita di bumi ini segede debu, segede zarah cuma di semesta alam ini kan. Nah kita hidup di dalam situ. Kita betapa kecilnya kita kan. Iya. Nah itu. Nah kalau kita udah tahu nih, tidak sejarah pun yang bukan diri Tuhan, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, manusia ini binatang semacam ini beban semuanya Tuhan yang mengendaki, Tuhan yang mencukupi semua kebutuhan kita. Nah sekarang berarti rumah ini milik siapa? Allah lah. Ya Allah kan? Iya. Nah barang-barang tanah segala macam ini milik siapa? Allah. Semuanya milik Allah kan? Iya. Nah kalau milik Allah, kita misalnya memberi sesuatu nih kepada orang miskin, kasih duit misalnya, atau kasih bantuan apa, beras segala macam. Nah itu milik Allah, kita kasih kepada wajah Allah yang lain kan? Benar. Bagian Allah yang lain. Nah itu yang disebut ikhlas kan? Bukan barang kita, punya Allah. Nah itu pengertian dari surat Al-Ikhlas. Jadi inti dari keseluruhan surat Al-Ikhlas itu yang menyatakan bahwa alam semesta beserta isinya itu Tuhan. Nah kalau kita, nah terus juga bagaimana? Bagaimana kalau kita kemanapun kita hadapkan wajah kita itu di situ wajah Allah? Bagaimana kita bersikap? Baik sama-sama. Nah itulah saling menghormati kan, Ya. saling pandang memandang, saling tolong menolong kan, kasih mengasihi, welas asih kata orang Buddha kan, cinta kasih kata orang Kristen kan, pengasih penyayang kata orang Islam nih. Nah itu maksudnya. Jadi kita tuh apa tuh? Karena semua semesta alam ini milik Allah. Nah, hendaklah kita begitu, tapi Tuhan kan juga menciptakan yang namanya iblis, setan. Kita diciptakan juga setan iblis itu untuk menggoda manusia itu, untuk memberi keakuan kepada manusia itu. Seakan-akan wah banda itu punya dia gitu kan. Orang korupsi itu karena dia menyangka itu bukan harta Tuhan. Makanya diambil, dia dicolong. Dia curi kan, dia korupsi. Cuma kalau dia paham itu harta Tuhan, milik Allah. Nggak mungkin Allah nggak tahu. Nggak berani dia kan. Tapi karena dia nggak paham bahasa itu milik Allah, akhirnya dia korupsi ya itu. Jadi semesta alam ini milik Allah semua. Makanya kalau kita bersikap, kita nggak boleh sombong, iri, dengki sama orang kan. Nggak boleh kita menjahili orang, menjahati orang. Nah itu makna dari Qul Huwallahu Ahad. Nah makanya tuh ada dulu kan zaman Nabi dulu ada seorang sahabat kan dia mengelilingi Ka'bah itu 7 kali kan. Ditanya apa yang kamu baca? Qul Huwallahu ya. Qul Huwallahu aja. Nah, benar kata Muhammad, dibenarkan. Kenapa? Karena Qul Huwallahu Ahad itu sudah mencerminkan semua ahad itu. Sudah mencerminkan semuanya alam semesta berserta isinya milik Allah. Nah itu pengertiannya itu. Nah, kan sebetulnya kalau naik haji itu kan orang mengelilingi Ka'bah itu kan 7 kali tuh. Iya. Nah 7 putaran itu 7 putaran pertama serahkan hayat, serahkan basar, serahkan sama, serahkan kodrat dan ilmu kalam kan. Itu kan semua sifat Allah. Kembalikan kepada Allah sifat-sifatnya itu. Kan itu kan. Nah kalau tempat pertemuan, tempat kepahaman Nabi Adam dan Hawa itu tentang Allah itu, nah itu di Padang Arafah itu. Makanya disebut man arafah nafsahu itu kan. Nah, orang mengaji keilmuan tentang bagaimana dia pertemuan dengan Tuhan itu di bermalam di Mina itu kan. Nah, itu semua yang sifat-sifat iblis setan tadi dilempar, itu dilempar di Ka'bah itu kan. Melempar apa itu. Nah, kalau lari kecil itu kan kita mengikuti bagaimana Nabi Ibrahim dulu mencari Tuhan kan. Nah, dia lari ke sana, lari ke sini kan, katanya wah bulan tenggelam nggak Tuhan tuh, bagaimana matahari tenggelam nggak Tuhan tuh kan. Itu proses pencarian ya kan. Nah itu di Padang Arafah itulah. Nah itu makanya ada apa tuh tata cara orang untuk mengenal Tuhan kan, dengan cara awal ini marifatullah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu kan, arafa rabbahu fasada jasad. Awal beragama itu mengenal Allah. Bagaimana caranya? Kenalilah dirimu maka kenal Tuhanmu. Mengenal Tuhan binasalah jasadmu. Nah itu maksudnya. Nah gimana kita cara mengenal Allah itu? Nantilah lain kali kita bahas itu ya. Cara kita mengenal Allah dengan mudah gitu ya. Nah kalau kita udah mengenal Allah nanti
Setelah mengenal, ya buang kenal itu, nggak boleh lagi. Soalnya kalau ada kata-kata mengenal Allah, berarti ada yang mengenal, ada yang dikenal. Dua wujud tuh, Iya. syirik jadinya. Benar. Nah, dia nggak boleh syirik itu. Nggak boleh ada yang mengenal, ada yang dikenal. Kalau udah kenal itu kan untuk tangga belajar, untuk kita belajar pengetahuan nih, bagaimana cara belajarnya. Tapi kalau udah sampai kita mengenal Allah itu, ya nggak boleh kata-kata mengenal lagi. Nah, karena dia ahad kan, tidak secara pun semesta alam yang bukan dirinya kan. Diri yang namanya diri itu di semesta alam cuma satu. Kita bukan diri, kita cuma identitas. Binatang identitas, tumbuhan identitas, malaikat identitas, termasuk iblis juga identitas. Semua identitas ini bergantung sepenuhnya kepada Allah itu yang namanya personalitas. Kan gitu kan? Kan namanya kita KTP itu, kartu identitas namanya kan, bukan kartu personalitas kan. Nah, itu karena kita tuh namanya identitas. Nah, identitas itu sepenuhnya bergantung. Nah, kalau orang Kristen bilang kan gitu kan, anak-anak Allah kan? Nah, pengertian anak Allah itu bukan Tuhan beranak, simbolis itu, metafor, perumpamaan. Anak-anak bisa nggak nyari makan sendiri? Nggak bisa lah. Nah, orang tuanya nyari kan? Iya. Jadi anak-anak Allah itu maksudnya itu 70 tahun sama orang-orang Kristen itu umurnya tetap disebut anak-anak Allah kan? 100 tahun pun umurnya tetap anak-anak Allah kan? Iya. Nah, dia tergantung kepada Allahnya gitu, bergantung kepada bapaknya. Nanti bapak dan anak nih katakan siapa? Kepada Allah. Makanya kan anak atau putra, bapak, Allah kata dia kan? Kan katanya tiga Tuhan itu bukan tiga Tuhan begitu maksudnya. Kita nggak boleh bersangka buruk pada agama orang lain gitu. Nah, jadi anak-anak itu simbolis atau metafor, kata lain dari ketergantungan sepenuhnya kepada Allah. Nah, itu perlu Allah sama maksudnya itu. Anak-anak itu bergantung kepada Allah, bergantung kepada bapaknya dulu. Kalau orang Islamnya katanya kan jasad, roh. Jadi jasadnya bergantung kepada roh, roh bergantung kepada Tuhan. Nah, itu maksudnya. Trinitasnya begitu sama, cuma bahasanya beda. Nah, bahasa terikat orang Kristen bilangnya anak, bapak, lah. Kalau orang Islam jasad, roh, Allah gitu loh. Jadi jasad ini bergantung kepada roh, roh dan jasad ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Contoh misalnya nih, contoh nih. Basar yang disebut basar itu bahasa Indonesia kan mata. Mata itu kan di jasad. Mayat punya mata nggak? Punya. Nah, bisa melihat nggak mayat? Enggak. Patung punya mata kan? Punya. Nah, bisa melihat nggak patung? Tidak. Nah, harus ada roh kan? Nah, roh itu disebut basirun, penglihatan. Yang tadi mata dengan penglihatan kan berbeda. Mata itu hanya alat, penglihatan itu namanya di roh, ya kan? Roh itu utusan Allah, roh itu. Jadi kan ditiupkan roh oleh Tuhan, kan dia utusan dia kan, utusan Allah yang di dalam diri kita, sifat-sifat Allah itu ada meliputi diri kita, yang namanya tadi basirun, penglihatan. Nah, mata ini di jasad alat namanya kan. Nah, kok ada orang yang punya mata itu bisa melihat karena adanya roh, baru bisa melihat kan? Iya. Tapi ada nggak orang buta, orang punya roh punya jasad tapi buta? Ada. Nah, ada kan? Nah, berarti belum poin kan? Belum di situ jawabannya kan? Iya. Nah, harus ada satu lagi, apa namanya? Kaunuhu basirun, yang maha melihat itu Allah, mentransfer penglihatannya ke roh kita, yang membuat mata lahir kita melihat. Kalau di stop oleh Tuhan, nggak bisa melihat mata kita, nggak ditransfernya penglihatan itu. Apa bukti penglihatan itu sumbernya satu? Kan banyak orang berebut nih, wah agama saya yang paling benar, agama saya yang paling benar, agama itu yang paling benar kan? Nah, coba kamu lihat, kumpulin semua agama. Ada orang Buddha, Hindu, Kristen, apapun agamanya deh, Konghucu, Taoisme atau kepercayaan apapun, kumpulin semua, tanya dia deh, apa warna bendera Indonesia? Merah putih. Pasti semua bilang bendera putih kan? Nah, itu sumbernya satu, kaunuhu basirun tadi, yang maha melihat itu. Lah, kenapa kok mesti berebut Tuhan sama semua Tuhannya kok? Iya. Buktinya Tuhan itu satu gitu. Ngerti nggak? Penglihatan itu. Salah satu sifat Tuhan itu melihat kan? Nah, penglihatan itu. Nah, basar mata, basirun penglihatan di roh, kaunuhu basirun yang maha melihat. Begitu juga nanti kodrat daya upaya, itu batang tubuh kita tuh. Nah, yang mendaya upayakannya, yang memfungsikannya nanti roh. Yang mentransfer energi itu yang berupa gerak dan gerik itu Tuhan. Nah, baru roh kita itu bisa menggerakkan tubuh kita ini. Nah, kodrat, kodidun, kaunuhu, kodidun namanya kan. Hayat, hayun, kaunuhu, hayun gitu kan. Sama, samaun, kaunuhu, samaun. Nah, itu disebut pendengaran kan. Jadi pendengaran hayat kita, hidup kita, penglihatan kita, pendengaran kita,
daya upaya kita bisa berkehendak, kita bisa punya pengetahuan, bisa berkata-kata, itu semuanya supply transfer dari Allah. Bisa kodrat nih, kita bisa berjalan, berlari, beraktivitas, bumi itu bisa mengelilingi bulan, bulan itu bisa mengelilingi bumi, bumi dan bulan bisa mengelilingi matahari. Itu kan karena adanya kodrat Allah, karena adanya Tuhan yang memberikan geraknya. Kalau sedetik aja Tuhan tidak mentransfer daya upayanya ke alam semesta ini, Dia yang maha memberi daya upaya kan. Kalau sedetik aja nggak ditransfer, alam ini kacau balau. Bulan bintang saling beradu, tabrakan semua. Ya, sedetik aja nggak ditransfer ke alam semesta alam ini daya upaya itu. Yang namanya kodrat itu, kodrat kodilun, kaum kodilun. Ya begitulah. Ada pertanyaan nggak? Paham nggak kakak seperti sejauh itu? Sejauh ini paham. Ada nggak pertanyaan? Ya nanti kalau banyak-banyak nanti itu nggak pusing nanti, lain kali lah kita sambung lagi ya, ya. Ya oke.